Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah studi masyarakat lokal Dr. Deni Miharja MAG beserta Ibu Andini yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari dari kelas studi agama B. Di sini saya akan mempresentasikan mini riset mediatisasi sholat Idul Fitri pada masa pandemi. Mediatisasi agama dan media tidak dapat ditentang karena di kala pandemi ini agama sangat membutuhkan media, begitu juga media sangat membutuhkan agama di kala pandemi berlangsung. Ini merupakan salah satu cara untuk tetap berkomunikasi baik silaturahmi dengan keluarga ataupun dengan sesama teman yang ada di luar rumah. Dalam hal pendidikan, pekerjaan, serta peribadatan sangat dibutuhkan karena media ini membantu masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupannya walaupun berada di rumah. Tentang sholat Idul Fitri, seperti yang kita tahu bahwa sholat Idul Fitri merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan untuk umat muslim, karena sholat ini merupakan pelengkap bagi setiap muslim yang melakukan ibadah puasa, yang menjadikannya hari tersebut hari kemenangan. Sholat ini disunahkan oleh Nabi karena Nabi Muhammad juga melaksanakan hingga beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh umatnya hingga sekarang. Berbeda dengan sholat Idul Fitri ketika COVID-19, ketika pandemi, jangankan sholat Idul Fitri, beribadah 5 waktu ke masjid pun dilarang. Sebaiknya pemerintah juga mengeluarkan larangan-larangan untuk tidak keluar rumah, seperti sholat dilakukan di dalam rumah dan tidak berpergian untuk meminimalisir angka peningkatan positif terkena COVID. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan rumah, dalam Kelurahan Cipdas, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, khususnya di RW 4, mereka tidak melakukan hal yang seperti biasanya mereka lakukan untuk beribadah ke masjid, melainkan di rumah. Ketika sholat taraweh pun mereka melakukannya di rumah, tidak ada yang melakukannya di masjid, dikarenakan masjid tersebut bukan milik warga sekitar, melainkan milik keluarga terdekat yang sudah kita pakai dari tahun ke tahun. Dengan adanya COVID ini, si pemilik tidak memberikan untuk membuka masjid ketika sholat 5 waktu, sholat taraweh maupun sholat Idul Fitri. Banyak yang memberikan dialog-dialog
serta protes terhadap orang yang memiliki masjid tersebut. Alhasil masyarakat menjauh, tidak memperkeruh suasana tersebut dan melaksanakan sholat Idul Fitri di gang-gang kecil. Dampak COVID tersebut sangat luas, tidak hanya dalam peribadatan, dalam pendidikan pun para pelajar tidak pergi ke sekolah masing-masing. Mereka berada di dalam rumah dengan melakukan pembelajaran secara online melalui media handphone ataupun laptop. Dalam pekerjaan pun tidak ada yang terlalu berpergian untuk bekerja, yang biasanya ramai pada pagi hari dan pulang kerja sore hari. Malahan banyak pekerja-pekerja yang diberhentikan akibat adanya penurunan ekonomi pasca COVID berlangsung ini. Banyak perubahan, terutama dari budaya. Masyarakat banyak yang memakai alat pelindung diri, pakai masker, sarung tangan, terus hand sanitizer, dan harus mencuci tangan serta kakinya ketika dari luar rumah menuju dalam rumah ataupun dari rumah menuju pekerjaan serta pusat-pusat pembelajaran. Kesimpulannya, adanya pandemi tersebut mengubah keseharian masyarakat, terutama dalam peribadatan di Kelurahan Cipedes. Pemilik masjid yang biasanya dipakai masyarakat untuk sholat Jumat ditutup. Tidak menyatakan bahwa masjid tidak boleh dipakai dikarenakan adanya virus yang mematikan tersebut, sehingga masyarakat kelurahan mencari masjid yang ada di sekitar untuk melakukan peribadahan. Banyak perbedaan di kala pandemi ini berlangsung, terutama dalam peribadahan untuk ke masjid yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, serta memberi jarak antar saf menjadi sebuah hal yang asing dalam melaksanakan peribadahan di masjid. Pandemi ini merupakan fenomena yang tidak dapat dilupakan karena mengubah praktek ibadah dari yang normal menjadi media virtual juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.